Sahabat entrepreneur, salam hebat dan luar biasa. Hari ini kembali channel Success Before 30 kedatangan tamu yang sangat istimewa. Pebasket sombong. Apa istimewanya coba orang sombong? Orang sombong itu tinggal dilaknat sama Tuhan aja. Anda sudah pasti sering melihat wajah beliau baik di channel YouTube maupun di televisi. Hari ini saya berhasil culik ke Hello Life powered by V-Office. Ini akhirnya setelah minta waktunya baru cocok ketemu sekarang. Udah janjian sebelum zaman mau merit nih, tapi akhirnya baru dapat waktunya sekarang. Sulit menolak Bapak sebenarnya. Karena kenapa gua mau datang ke sini itu karena kontenmu. Oh gitu. Iya. Saya nggak ngerasa pantas untuk menginspirasi orang semua. Waduh. Nah ini bagaimana kita akan sharing setelah yang satu ini. Apa kabar Bro Denny? Baik. Gua panggil Bro ya. Siap. Panggil gua Bro aja lah. Orang kita seumuran. Kita seumuran, ya. Jadi saya sebetulnya Bro Denny ini junior saya di dunia basket. Iya. Kalau menurut saya. Tapi betul. Saya kalau dulu saya ngikutin di IBL itu eranya kalau saya itu kan seperti kayak Saud Lombok Johnson, terus kemudian yang Gepeng, Romy Chandra. Itu seangkatan kayaknya ya dulu. Saya seumuran saya. Iya betul. Itu senior saya udah. Senior kan. Nah, terus karena waktu itu saya tahun 97, 98 lebih fokus cari duit, bayar utang. Ada kan ceritanya kan? Ada ceritanya. Gitu, iya. Akhirnya saya miss adik kelas saya ini bintangnya siapa saya nggak tahu. Lebih baik begitu Pak. Karena adik kelas Bapak sekarang sedang melatih di bawah asuhan Bapak kayaknya. Tapi rupanya Bro Densu ini diidolakan 12 tahun di bawah saya. Jadi orang tahu ini Kobe Bryant-nya Indonesia. Ala-ala. Masa sih? Sebenarnya bukan Kobe Bryant, saya bad boy. Bad boy? Bad boy, saya lebih dikenal bad boy, terus tukang nyari masalah kan kalau omongan orang di basket gitu. Terus lebih ke arah negatif sih sebenarnya. Masa? Susah diatur, orangnya nggak bisa susah dipegang gitu loh. Susah dipegang. Bukan susah dipegang omongannya ya, maksudnya susah mau ngontrol saya itu susah. Termasuk licin gitu ya, kalau di lapangan gitu. Oh, termasuk juga licin, termasuk juga beringas juga gitu. Saya nggak bisa kontrol diri saya gitu kadang-kadang. Nggak bisa kontrolnya seperti apa? Iya, karena memang saya kan terbentuk dari background yang agak berbeda dari orang lain, tapi menghasilkan output yang saya sendirinya jadi orang yang ganas gitu, temperamental, berapi-api, orangnya nggak mau kalahnya tinggi. Tapi saya menganut beberapa hal yang cukup membalancing, yaitu sportivitas, gentle. Saya orangnya nggak suka ngomong di belakang, saya straight to the point. Tapi hal-hal kayak gini buat orang nggak di-values. Nggak di-values. Oh, kenapa? Karena mereka ngelihat saya terlalu ofensif dengan berbicara akan sesuatu hal yang saya tidak suka. Buat beberapa orang dan kultur kita yang ada, terutama untuk beberapa kultur, mungkin itu tidak bisa diterima. Jadi pilihannya adalah saya melawan itu atau saya beradaptasi dengan itu. Gitu, dan lama tuh prosesnya. Lama ya? Lama. Nah, terus ya kalau saya perhatikan kisah sejarahnya Bro Densu dari beberapa konten, memang masa kecil itu sudah nggak punya ayah atau gimana? Dari lahirnya aku sebenarnya ada bapak, cuma terpisah. Jadi si mama sama bapak berpisah pas aku di kandungan. Oh gitu. Jadi nggak pernah lihat. Jadi di dalam kandungan ada konflik dong berarti itu? Ada, lagi aku dalam kandungan mereka berkonflik nih. Jadi habis itu mereka berpisah pas aku masih dalam kandungan, terus mama. Sebenarnya basicnya kalau boleh tahu, papa pedagang kan, pebisnis? Pedagang. Pedagang, orang Padang. Oh, orang Padang, papa. Pedagang. Kalau orang Padang kan kental sebagai pedagang. Pandai dagang kan? Pandai dagang. Dan memang dia sukses person juga di zaman itu. Di Makassar waktu itu? Dia merantau. Tadinya awalnya dia itu adalah aktivis pembela negara. Jadi dia matiin PKI banyak banget. Iya, tapi karena itu dia diserang, dia kan kuat. Dia lari ke hutan segala macam, yang diserang keluarganya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan kondisi itu, dia kabur ke ke kota lain lah, ke pulau lain. Udah almarhum, udah berpulang. Udah almarhum. Terus
Oh, pernah sempat bertemu dan tatap wajah nggak? Pernah. Umur 26 sekitar berapa? 12 tahun yang lalu. Oh, jadi setelah 26 tahun tidak ketemu? Betul. Ketemu akhirnya? Ketemu akhirnya. Waduh. Perasaannya gimana? Ya bingung, aneh lah. Namanya kita ketemu orang baru kan. Jadi kita ngerasa kayak ini orang tidak punya perasaan lah. Iya, kita tidak punya emosi tertentu kepada dia. Lebih kayak kosong aja gitu. Kosong. Dan waktu itu, ini kan bapak kandung sama anak kandung nih cerita. Jadi bingung, tapi siapa yang mempertemukan waktu itu? Waktu itu jadi awal mulanya bapak ini kan udah pernah menikah sebelum menikah sama mama. Betul. Jadi dia bercerai di pernikahannya itu dia punya anak. Oke. Nah anaknya ini kan jauh lebih tua dari saya. Ya. Kemudian setelah Di Makassar juga? Anaknya nih tinggalnya di Jakarta. Oke. Anaknya ini sukses sekolah. Jadi diplomat segala macam, dia kerja di kedutaan juga dan lain-lain. Nah dia punya akses dong. Nah bapak saya di last minute itu entah kenapa ngubungin dia, dan dia masih in touch sama bapak saya. Kalau saya sama sekali nggak in touch. Tolong cari saya. Nah akhirnya melalui segala macam cara, akhirnya dia bisa nemuin kontak person mama. Terus mama nelpon ke saya, ada orang yang nyari, dia jelasin semua. Kalau mau ketemu, kamu telepon aja orangnya. Akhirnya aku telepon, terus ternyata papa saya udah di Jakarta. Tadinya dia tinggal di Luk Banggai, di daerah terpencil. Terus habis itu saya ketemu di Jakarta untuk pertama kali itu, di usia 26 26 tahun. Dan dia tidak pernah kontak sama mantan istrinya gitu ceritanya sama saya. Ibunya kakak saya itu kan sudah meninggal. Jadi pas sudah besar dia lebih mantau anaknya. Jadi anaknya itu ada 3, saya ada 4, saya yang kelima. Saya dari ibu saya, yang lain dari istrinya yang sebelumnya. Nah, yang tidak pernah berhubungan langsung dengan bapak saya itu saya doang. Yang lain tuh dibiayain masih dapat mungkin. Oh gitu. Kalau saya tidak dapat apa-apa dari biaya, nggak ada. Karena bukan karena bapak saya nggak ngasih, tapi mama saya lebih memilih untuk tidak menerima itu. Dari ayah kandung ini punya berapa saudara? Dari mamanya? 4. Jadi saya 5. Jadi berlima. Oh kalau dari mama saya sendiri. I see. Dari istrinya yang sebelumnya ada 4 saudara. Jadi dia punya 2 istri gitulah ya ceritanya. Dia punya 2 apa 3 istri. 2 sampai 3 istri. Aku juga nggak kenal istrinya karena kan sudah berpulang. Yang aku kenal anak-anaknya aja. Jadi udah kayak jadi saudara lah gitu. Udah jadi kayak saudara. Iya jadi saudara. Berarti Bro Denso ini dibesarkan seorang diri sama mama. Mama dengan cara dititipkan ke orang. Wah ini memang kecil konflik banget nih. Konflik sih, bingung sih juga. Nah sih. mama banting tulang gitu. Iya dia kerja. Makanya you sangat menjaga perasaan mama bener gitu ya. Enggak juga, kurang ajar gue mah. Ngapain gue jaga perasaan mama? Nggak kepikiran. Ini beneran, saya waktu kecil nggak mikir jagain perasaan mama. Nggak mikir sampai gue kena kasus di tahun 2012, gue pun tidak mikir untuk ngejagain perasaan nyokap gue. Itu kan anak kurang ajar sebenarnya. Gitu. Dan anak laki. Tapi mama akhirnya sorry itu saya tidak menikah lagi ya. Jadi iya dia memilih tidak menikah lagi. Sempat dia berpacaran mau menikah tapi berakhir kekecewaannya kayak dia sempat ditipu sama pacarnya, uangnya dibawa lari. Jadi setelah dia bertahun-tahun ngumpulin, punya planning dengan uang itu untuk taraf hidup yang lebih baik, uangnya dibawa lari. Gitu-gitulah pokoknya. Jadi emang kayak jalannya emang udah ke situ, kasihan juga sih emang. Dari kecil di Makassar. Enggak, pindah-pindah karena dititip. Karena dititipkan. Dititip di Jakarta, dititip di Makassar, terus di Surabaya juga pernah, tapi itu tinggal sama mama, tapi cuma sebentar. Nah sekolahnya pindah-pindah dong? Pindah-pindah. Berarti nggak punya teman reuni tetap masa SD, nggak ada memori juga gitu ya? Ada, tapi saya udah nggak inget. Saya ada kejadian dulu, waktu usia 33, banyak memori saya yang saya kayak hilang. Mungkin suatu hal yang saya saya sedih, memori negatif kali ya jatuhnya buat saya ya. Iya. Itu banyak yang hilang. Jadi semenjak kejadian itu banyak memori saya yang buruk itu saya tidak ingat. Boleh diceritakan? Iya itu gue udah cerita tuh perjalanan yang naik gunung itu kan? Iya dari kejadian itu. Itu kayak ada sebagian
memori dalam otak Anda itu hilang gitu. Kayak ada Iya, hilang. Kayak ada hard disk yang hilang gitu. Ada hard disk yang hilang. Dan tidak tertarik juga, tidak ada hasrat untuk mengingatnya. Iya. Tidak ada juga Itu kayak apa sih? Kayak lupa ingatan atau apa sih? kayak kayak orang lupa ingatan gitu. Kayak kadang-kadang Itu ketemu lagi hostnya My Trip My Adventure waktu itu. berbarengan sih waktu itu. Cuma itu kan ada kisah sendiri ya waktu itu. Terus berbarengan lah zamannya. Terus kalau ketemu temen nih kayak ngelihat dia, gue lama gitu. Gue teman sekolah lu dulu. Mana gue tahu. Iyalah. Lu yang nampol gue dulu. Oh gue ya. Maaf ya kalau gitu ya. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang aku udah nggak inget, tapi membuat aku juga tetap seneng sih karena ketemu teman lama. Terus juga ya nostalgia tuh seru lah ya. Iya. Sesekali, kalau keseringan nggak bagus sih. Nostalgia sesekali bagus. Seru kan udah jadi penyakit itu. Jadi penyakit. Iya. Jadi ya udahlah. Jadi emang semengalir itu aja. Nah, jadi kembali ke cerita Mama tadi. Akhirnya sering pindah. Tapi yang paling lama itu tinggal di kota mana? Makassar, Jakarta. Makassar dan Jakarta. Makassar, Jakarta. Makanya logat Jakarta ya. Iya, nyampur-nyampur lah. Nyampur. Karena Bisa bahasa Mandarin nggak? nggak bisa. Nah, why? Karena di Orang Makassar kan pintar Makassar bahasa Mandarin. benar. Makassar pinter-pinter. Aku kan tidak grow up dengan culture Mandarin yang Oh, kental. I see. Aku kan campuran dari pribumi Chinese Makassar. Iya. Jadi seringnya aku dilema juga karena kalau di sekolah dulu aku sering dihina sebagai orang Cina, Cina loleng, haram, makan babi segala macam dan lain-lain. Jadi aku nih bingung nih, di pribumi nggak masuk, di Cinanya juga nggak masuk. Kenapa begitu? Ya karena gue nggak ngikut ke culture Cina juga. Oh. Di pribuminya juga nggak terlalu masuk, jadi bingung juga. Jadi abu-abu ya? Abu-abu gitu. Oke. Ya Karena udah. dibesarkan di lingkungan seperti itu ya? Campur-campur. Tapi pernah masuk di dua-duanya kan ngerti kan? Sehingga Anda kan bisa lihat dua sisi. Bisa lihat dua sisi sekarang. Culture Chinese, culture lokal gitu ya. Mungkin kalau pribumi kata, gue sampai sekarang aja, makanya kalau gue dengar kata pribumi, gue ngerasa ofensif. Ofensif? Iya, karena nggak tahu gimana gitu. Makanya gue sangat berhati-hati. Kan pribumi udah dilarang ini sekarang. Iya, udah dilarang Iya. gitu loh. Makanya gue juga lokal gitu loh. Iya. Karena gue juga pribadi, gue juga punya sisi lokal, punya pribumi. Bapak gue kan orang Padang. Betul. Dan masih ada darah Arab dan Islam. Yes. Jadi makanya gue jadi kayak bingung gitu loh. Udah gitu nggak ada yang nuntun. Iya. Terus gue mau ngarep apa gitu, bingung sih. Bingung banget. Bingung ya? Bingung. Jadi kadang dipanggil abang, kadang dipanggil koko. Koko, macem-macem. Bingung. Dipanggil mas. Mas, Macam-macam lah ya. bang. Bang. Ya udahlah, udah bebas lah. Bebas aja ya. Oke. Kembali ke cerita. Ini menarik ini untuk dibahas ini. Kan Indonesia ini kan multikultur nih. Iya. Iya kan? Nah, sekarang Bro Denny sendiri juga mengalami dari dua culture yang berbeda. Betul. Nah, apa yang berkesan sama Anda? Yang berkesan buat saya ya karena saya berada di Indonesia ini, saya melihat Indonesia ini memang suatu negara yang punya kemampuan untuk lebih baik dari negara lain dari culture, sumber dayanya. Tapi Indonesia juga adalah satu negara yang bisa sangat berbahaya untuk negara itu sendiri. Why? Karena perbedaannya begitu besar. Kalau perbedaan begitu besar ini tidak disatukan oleh satu visi misi yang sama, Indonesia ini pasti rusak. Soekarno di zaman itu berhasil, presiden pertama yang menyatukan semuanya. Sama juga dengan China. China itu kan kisah 3 kerajaan. Betul. Di mana Cao Cao berusaha banget untuk bisa mempersatukan China. Berapa ratus tahun kemudian anak yang paling idiot yang nyatuin akhir. Betul. Sama juga dengan kisah Jepang. Betul. Iya kan? Nah, jadi gue ngelihat potensi Indonesia begitu besar sampai bisa membuat rakyatnya itu sendiri tidak punya keinginan untuk mengedukasi dirinya lebih baik lagi. Karena cenderung lebih ngikutin ke emosinya. Jadi kita itu lebih cenderung ketuntun by emotion daripada keinginan kita untuk
teredukasi. Contoh, ketika ada satu masalah, bukan logikanya dulu yang dijalankan, tapi emosinya dulu yang bertindak. Betul. Karena ada begitu banyak sekali kekecewaan yang tinggal di dalam masyarakat ini. Dari zaman dahulu hingga sekarang. Dan itu tidak bisa disalahkan mutlak. Karena beginilah negara ini gitu loh. Tinggal mau kemana nih jalurnya. Tapi disitulah aku senengnya tinggal di Indonesia. Karena seru. Seru gitu. Indonesia itu negara paling seru. Menurut versi saya. Seru. Alamnya wow. Manusianya wow. Nggak bisa ketebak. Nggak ada yang bisa ditebak di sini. Terus lingkungannya dan segala macam halnya. Saya jujur, I'm very happy lahir di Indonesia. Bukan karena gue coba untuk bilang supaya orang lain di sana nggak ngebully gue ya. Tapi karena gue merasakan betapa istimewanya Indonesia dari perjalanan hidup gue. Gue bawa acara adventure, gue bertemu di main film. Masa kecil gue yang antah berantah membawa gue ke banyak lingkungan, banyak keluarga, banyak pandangan. Dan buat gue Indonesia itu emang very special untuk satu negara ya. Karena gue juga sering keluar negeri kan. Jepang teratur banget. Ini itu. Amerika dengan strictnya dia dan segala macam. Singapura dan segala macam. Indonesia celahnya banyak. Itu kata terakhir gue tuh bahaya tuh. Celahnya banyak. Celahnya banyak. Oh iya. Buat cuan tuh banyak di sini. Banyak gitu. Makanya investor berbondong-bondong masuk sini. Makanya Pak Jokowi ngejagain banget di Asia. Ini hebat ini. Bro Densu ini tanya apa aja dia bisa keluar. Ini kayak ensiklopedia. Kagak ngerti juga gue. Gue adalah orang paling gak ngerti apa-apa sebenarnya. Paling gak ngerti apa-apa, tapi kalau giring opini hebat ini. Gue manipulatif tuh. Oke, kita kembali balik ke kenapa kok akhirnya bisa jadi basketball player? Itu kalau sekarang kan ada DBL, ada kompetisi yang teratur. Betul. Yang punya teman saya Bang Asrul Ananda. Show up. Terus kok bisa sampai terseleksi sampai masuk timnas kalau nggak salah? Masuk timnas juga. Nah itu awalnya gimana kok bisa doyan basket itu? Ya awalnya kan emang waktu SMA, gue juga suka olahraga nih. Awalnya emang suka bela diri sih. Oh bela diri? Bela diri. Apa itu? Karate. Ala-ala kungfu. Ala-ala kungfu. Karena kungfunya juga gue nggak ngerti kungfu apaan gitu loh. Pencaksilat kali? Enggak sih, dia lebih ke kungfu gitu, nggak jelas. Karena ada yang ngajarin? Ada bapak angkat saya, bapak angkat. Jadi saya dulu sering dititip. Bapak angkat saya ini kebetulan adalah preman yang ditakuti di pasar. Karena hidupnya dari, yaitu uang keamanan dan segala macam. Sepreman-premannya dia, ternyata dia adalah bapak yang lembut buat saya. Dia nggak punya anak. Dia tidak pernah mukul saya. Jadi kita emang nggak bisa nilai ya orang, bentuknya sih Makassar Ambon. Ya, bayangin dah tuh kalau Makassar Ambon bentuknya gimana. Dia nggak pernah mukul saya, tapi mukul istrinya. kan aneh tuh kan. Ya udahlah, pokoknya intinya begitu. Dan dia ngajarin saya bela diri karena saya emang ada bakat di situ kan, orangnya suka mau nggak mau kayak udah. Seiring sejalan saya bosan dan kemudian akhirnya saya pergi main olahraga lain, sepak bola. Sepak bola juga bosan karena waktu itu mungkin sudah puber, pengen dilihat cewek, didolakan segala macam. Saya lihat basket ini kok banyak kali ceweknya. Main bola basket, ambil ekstrakurikuler. Itu SMP? SMP ke SMA. Oh. Dari situlah di Makassar. Jadi after aku di Jakarta, di Surabaya aku balik lagi Makassar. Dan ada bakat? Bahkan sebenarnya menurut saya nggak punya. Kok bisa? Karena banyak orang lain di sana yang menurut saya lebih talented dan mereka lebih deserve untuk menjadi idol. Waktu itu atau sekarang? Waktu itu Rico Hantono, Romy Chandra dan lain-lain. Buat gua tuh kiblatnya masih ngelihat mereka sebagai wow, they are very talented. Saya melihat saya bukan punya talenta, saya cuma tidak mau kalah aja. Kalau Anda punya talenta, saya akan mengalahkan Anda dengan kerja keras. Ya, itu so let's see how it works. Dan ternyata dengan prinsip yang saya pegang saat itu, banyak pengorbanan yang harus saya jalani. 8 jam saya berlatih di lapangan. 4 jam bersama dengan tim, 4 jam saya latihan sendiri. Wow. Setiap Jordan dong? Ala-ala. Karena saya mengikuti prinsip Jordan. Saya pengen lihat hasilnya apa. 1000 shot every day? Yes. Is it work or not? Tapi pengorbanannya justru sebanyak itu. 8 jam sehari, Sabtu Minggu tak ada libur.
Serius? Serius. Usia? Usia masih dari 16-an itu saya, pas di Jakarta ya. Jadi 8 jam per hari? 8 jam. Sekolahnya gimana? Tidak sekolah saya. Serius? Serius. Waktu itu saya masuk ke basket lewat jalur beasiswa scholarship kuliah. Itu jalur yang diberikan oleh Pak Irawan Haryono atau Ko Kim Hong, julukannya pemilik klub Aspak. Tahu. Nah, saya lewat sana karena bantuan dia. Saya banyak berutang budi lewat jalurnya Pak Irawan ini, gitu loh. Setelah saya diterima di Aspak melalui banyak sekali pro kontra, saya akhirnya tidak kuliah-kuliah. Dan dia ngeluarin uang udah banyak. Hampir ratusan juta dia keluar uang buat saya. Wow. Hampir, dan saya nggak kuliah. Akhirnya saya... Tapi ditampung di Aspak sebagai pemain pro? Sebagai pemain pro. Tahun pertama saya... Usia? Usia 16 ke 17. Wow. Saya pro kontra. Pro kontra kenapa? Saya adalah pemain yang menurut tim Aspak saat itu punya kesempatan untuk maju ke depan. Tapi saya punya masalah dengan attitude saya ketika saya nggak suka sesuatu, saya frontal banget. Jadi jelek kalau dilihat secara framing. Dan itu bisa memperburuk citra sesuatu. Betul. Dan dia sangat menjaga hal itu karena dia orangnya sangat menjaga image pemain-pemainnya, makanya didikannya keras. Dia tidak boleh judi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, segala macam. Nah, saya kebetulan masuk di dalam situ membawa hal yang bisa jadi buruk ke depannya. Saya itu ditolak, Pak. Tapi saya minta probation 3 bulan karena saya nggak punya tempat tinggal. Saya dari Makassar ke Jakarta waktu itu saya bilang sama mama saya, "Mah, saya udah banyak sekali jadi beban. Biarkan saya pergi dengan pengalaman saya yang udah sering banget mengalami banyak hal ke Jakarta. Saya nggak pengen nyusahin dulu. Mama juga udah berat. Tapi mama saya suruh bertahan untuk dia cari uang buat saya kuliah." Saya bilang nggak usah, saya bisa sembari cari. Terus saya bilang, saya tidak akan pernah kembali kalau saya tidak berhasil. Kenapa saya menjalankan misi itu? Karena saya melihat bagaimana mama saya direndahkan oleh banyak orang. Jadi saya berangkat. Saya bilang, itu perasaan you gimana dong? Sebagai anak berat lah, sedih. Sudah mulai bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Saya harus mengorbankan banyak hal untuk mengembalikan kehormatan mama saya. Jelas. Mama saya adalah anak yang dibuang dari keluarganya saat itu. Keluarganya adalah salah satu orang paling kaya di Sulawesi. Jadi kalau ngomong kaya sama saya, mama saya lahir kaya. Tapi ternyata kekayaan itu tidak mutlak bisa membuat kehidupan itu sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Ketika dia dibuang, saya tidak mempersalahkan siapapun. Saya tidak menyalahkan orang tua mama saya tidak menyalahkan karena saya tidak ada di sana. Dan pun kalau saya ada di sana, saya tidak punya hak untuk menyalahkan hal itu. Dia tidak berusaha untuk kembali ke orang tuanya? Dia tidak berusaha untuk kembali ke orang tuanya. Atau orang tuanya tidak mau menerima dia balik? Kondisinya tidak bisa. Kondisi yang membuat tidak bisa. Sebenarnya mana ada orang tua sebenarnya yang ingin membuang anak. Atau kalau boleh diceritakan, why? Iya, saya tidak tahu. Itu bukan hak saya. Makanya saya tidak mau bercerita. Tapi di sini pun porsian daripada nenek dan kakek saya dari mama banyak pula memberikan kebaikan buat hidup saya karena saya pernah numpang di sana. Tapi hubungan antara mama saya dan orang tuanya tidak bagus. Dan akibat daripada itu hal yang buruk dari mama saya itu terimage banget gitu. Dan ketika saya lahir, saya sering banget melihat mama saya diinjak-injak sama orang. Dan saya ngomong diri saya bahwa saya akan mengembalikan kehormatan mama saya. Celakanya adalah ketika saya ke Jakarta, bukannya saya bergerak ke sana, saya malah bikin kehormatan mama saya sebagai orang tua saya lebih hancur lagi. Ketika saya kena kasus di tahun 2012 sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, saya berpikir impact-nya hanya buat saya aja. Tapi ternyata mama saya impact-nya lebih besar lagi. Serius. Dan kenapa saya hadir sampai hari ini? Kenapa saya fight kasus itu? Kenapa saya fight hampir semua orang Indonesia saat itu yang menjudge saya untuk kembali ke kehormatan mama saya. Karena untuk itu saya berani mati di depan. Saya fight calon beberapa kali mau menikah ya. Ada calon besan. Sorry, lu boleh kaya, but don't touch this. You gonna deal with this monster. Karena saya terdevelop dari banyak sekali luka.
dan mudah bagi saya untuk menghabisi orang dengan kepintaran yang Tuhan kasih buat saya. Tapi saya nggak mau jalan di situ. Kenapa? Karena tugas saya adalah untuk memulihkan banyak sekali hati-hati yang patah. Karena saya adalah orang yang terpatahkan waktu saya kecil. Makanya saya berusaha keras, I fight so hard, sampai akhirnya terciptalah pebasket sombong segala macam. Untuk memberi pesan kepada semua orang. Lu permasalahan masalah sombong, terus lu nggak lihat perbuatannya dia. Jadi kalau orang itu lu judge udah sombong, kalau perbuatannya baik gimana? Kalau orang itu lu judge dia sebagai orang yang alim, tapi perbuatannya tidak gimana? You still worship them? Lu tetap praise them? Because I don't. Saya lihat orang dari buahnya. Mau apapun profesi dia, mau apapun status dia, saya lihat dari buahnya. Kalau perbuatannya baik, then we praise dia dari perbuatannya, bukan dari gelar. Karena mudah, gelar itu bisa dibeli, bisa di-create, framing kelihatan benar. Tapi kan kebenaran di atas kebenaran. Jadi kebenaran yang sejatinya ini yang kita harus lihat dari buahnya ini. Orang ini mau bicaranya kasar, ya anggaplah dia salah. Tapi kalau dia perbuatannya baik, dia suka menolong orang lain, mana yang lu dahulukan? Orang mau mencari orang sempurna, yang tata bicaranya indah, perbuatannya sesuai, kemudian hidupnya bersih, itu bukan manusia, Pak. Benar, itu bukan manusia. Benar, serius, saya bukan manusia. Manusia kan punya kekurangan. Waktu 2012 itu kan Indonesia gempar waktu itu. Seorang Denny Sumargo, pria yang tidak bertanggung jawab. Itu disematkan gitu ya. Wah, itu viral terus ya. Dulu untung belum ada IG. Kalau ada IG, ya? Iya. Tapi sudah ada Twitter. Twitter dan Yahoo. Twitter dan Yahoo. Wah, Yahoo trending televisi terus. juga keluar terus itu. Trending terus televisi, rating. Saya bisa mengerti perasaan Bro Densu. Lumayan. Oh, kita cowok ya. Iya. Jadi cowok itu dilabeli pria yang tidak bertanggung jawab itu sebuah beban. Tergantung cowoknya sih, Pak. Wey. Boleh ya saya ngomong gitu ya? Boleh ya, tergantung cowoknya ya. Iya. Loh, gini nih, seluruh Indonesia melalui semua media melabeli Anda pria tidak bertanggung jawab. Gimana you meresponnya? Sebenarnya saya pengen, karena itu akan lebih enak, Pak. Coba lu bayangin, Pak ya. Lu nikah sama orang kaya, ya kan? Lu dapat duit. Lu dilabelin pria tidak bertanggung jawab. Rugi lu cuma satu. Lu nikah sama orang, modal cuman ini doang segala macam, lu dapat duit banyak. Lu nggak dapat. Lu nggak dapat apa-apa, dilabelin tidak bertanggung jawab, rugi lu 2 kali, Pak. Makanya saya bilang, jadi setan itu lebih enak, Pak. Sekalian. Karena kalau mau jadi orang baik, ruginya banyak. Nanggung ya? Nanggung, Pak. Nanggung. Makanya ketika saya berada di situ, saya bukan orang benar. Kalau tanya laki-laki nakal, saya laki-laki nakal. Statement saya jelas. Saya laki-laki, bro. Penting hitam. Hitam saya gitu. Tapi bukan berarti saya mengambil anak orang. Dan bagaimana cara saya membuktikan itu di saat itu? Susah banget. Betul. Susah banget. Saya ditekan sampai napas saya udah nggak bisa napas. Iya, mama saya ternyata lebih ditekan lagi. Jadi kalau kita anak di sini ditekan, mama kita lebih kejepit lagi. Yang mama siapa sih? Ya pasti kan keadaan. Keadaan ya. Coba bayangin. Saudara nonton TV tiap hari ya. Bang Chandra punya orang tua. Yes. Kemudian Bang Chandra ngelakuin sebuah hal di sini, orang tuanya kan pasti image yang buruk sekali. Mau keluar malu. Ya. Iya kan? Yang tertekan mama malah. Pasti. Disitulah kita akhirnya kan sebagai anak kan ngelihat gitu loh. Dan saya sadar di situ, tapi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Soalnya kalau beban itu di-handle sama ditanggung sama Bro Densu sendiri nggak masalah. Cuman ini ada faktor mama gitu. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya ditolong oleh doanya mama. Semenjak saat itu, mama banyak sekali berubah dan lebih datang lagi dekat kepada Tuhan dan menyerahkan semua hidupnya dia. Karena akhirnya mama juga diperbarui ya. Gitu loh. Akhirnya doanya mama ini yang nolong saya. Akhirnya Tuhan bermurah hati dan memberikan saya kesempatan dengan proses spiritual yang saya alami. Sampai akhirnya saya sekarang masih dikasih kesempatan untuk nikah loh. Saya berpikir nggak bakal nikah saya. Iya, Mas. Bakal jadi jomblo seumur hidup ya? Iya, nggak apa-apa juga, Mas. Ya kan tinggal gonta-ganti wanita aja, benar nggak? Gonta-ganti wanita gitu. Tapi HTS ya, hubungan tanpa status aja. Tanpa status, tapi mau endingnya kemana? Iya. Gitu kan? Dan saya sudah menyerah dengan keinginan saya, nanti saya akan menikah, punya istri kayak gini, harapan saya gini, patah semua, Mas.
Kata, saya adalah orang yang paling gak suka publisitas. Kenapa? Karena bebannya berat dan saya gak suka pencitraan. Masuk pula saya di dalam situ. Padahal dulu waktu basket nggak sengetop sekarang lah. Sekarang kok bisa sampai main film.